Baraya, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia, maka kritik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kritik itu dianggap sebagai permusuhan atau kebencian. Biasa-biasa saja, kan setiap orang itu butuh kritik. Kalau orang tidak mendapatkan kritik, itu bahayanya bisa lebih buruk daripada orang yang dapat hinaan terus-terusan. Begitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan menyampaikan beberapa kritik. Karena Pak Habib itu adalah seorang muslim dan mengatasnamakan Islam, maka saya juga akan menggunakan sudut pandang umat Islam. Jadi saya pikir sih Pak Habib ini sekarang memiliki beberapa dosa yang harus segera diselesaikan. Dosa, maaf ya, ya setiap orang juga kan punya dosa. Dosa yang pertama itu Pak Habib itu dianggap atau seringkali melakukan tindakan-tindakan yang memecah belah umat. Perpecahan umat itu adalah salah satu dosa paling besar yang dimiliki oleh kaum muslimin sekarang. Udah mah nggak punya imam, udah mah terpecah-pecah, terkotak-kotak, kemudian bermusuhan satu sama lain. Nah, ini nggak boleh. Dan di antara dosa itu yang paling besar tanggungannya itu adalah orang atau pihak atau oknum tertentu yang menyebarkan perpecahan itu. Itu dosa yang salah satu dosa paling besar dalam agama Islam, yaitu tuduhan menuduh orang lain kafir atau anti-Islam dan semacam itu. Kemudian dosa Pak Habib yang kedua adalah mengingkari pengadilan. Jadi ceritanya begini Baraya, Islam itu adalah agama hukum. Segala sesuatu memang ada hukumnya di situ. Maka jangan sampai langgar hukum yang dimaksud itu. Salah satu hukum itu adalah pengadilan. Kalau Baraya punya kasus itu akan mengawang-awang, mengambang-ambang, muncul fitnah, muncul konspirasi dan sebagainya. Untuk menghilangkan itu semua, maka harus klarifikasi. Klarifikasi dalam Islam itu wajib, dan klarifikasi yang dimaksud itu ada dalam bingkai pengadilan. Maka dalam negara yang paling sekuler sekalipun, muslim itu harus mengajukan diri ke pengadilan kalau ada kasus. Dan begitupun kalau ada fitnah atau tuduhan terhadap dia, buktikan, dan pembuktiannya itu ada di pengadilan. Ini satu-satunya pihak dalam dunia Islam yang tidak mau menggubris pengadilan itu adalah kelompok Khawarij. Jadi ceritanya adalah kalau Baraya sekarang ada kasus hukum, maka kasus hukum itu harus diselesaikan di pengadilan. Apapun yang terjadi jangan lari, apalagi larinya itu kemudian mengatasnamakan hijrah. Kan nggak boleh, hijrah itu bukan lari dari hukum. Di antara seluruh imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya pernah diadili dan semuanya pernah dipenjara, pernah dikriminalisasi. Tetapi mereka fine-fine aja, baik-baik saja. Yang paling penting sekali lagi ya, Baraya, kalau punya kasus hukum jangan lari. Kalau lari ya, ini nanti memunculkan banyak spekulasi, banyak teori konspirasi, tuduhan akan menjadi semakin liar dan kasus menjadi semakin tidak jelas. Maka wajib adanya pengadilan dan wajib pihak-pihak yang bersengketa itu duduk dalam pengadilan yang dimaksud, berpartisipasi. Dosa selanjutnya dari Pak Habib itu, saya mohon maaf ya, menentang pemerintahan. Ini haram Baraya, sudah saya sampaikan berulang-ulang, dan ini adalah bagian dari doktrin Islam yang semestinya juga tidak boleh dilanggar. Baraya silahkan kritik pemerintah, boleh, mengkritik pemerintah boleh, karena ini adalah bagian dari kasih sayang, bagian dari mengingatkan. Baraya kemudian unjuk rasa ke jalan boleh, gak jadi masalah juga kalau unjuk rasanya itu damai, tentram, enak gitu. Baraya kemudian mendongkol, membenci, tidak suka sama pemerintah, ya silahkan saja, itu fitrah manusia, Baraya seperti itu. Tetapi jangan sampai melanggar, dalam artian jangan sampai menentangnya, apalagi revolusi untuk gulingkan pemerintahannya, ya itu gak boleh juga Baraya. Ini dalam hukum Islam. Karena apa? Karena pemimpin itu representasi dari rakyat, setidaknya dia dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia, pemimpin yang sekarang itu. Jadi kalau menjatuhkan beliau, itu artinya menjatuhkan negara sebagai yang dipresentasikannya, dan rakyat yang juga direpresentasikan olehnya. Saya mengira hari ini, saat ini, kita termasuk ada dalam ruang lingkup pemerintahan yang zalim, menurut saya ya. Saya juga mengkritik banyak, tetapi kritiknya selesai sampai situ, nggak jauh, nggak akan sampai bilang menggulingkan pemerintahan dan sebagainya, yaitu menungguan pemilu aja nanti. Begitupun ulama-ulama zaman dulu, banyak diantaranya yang hidup di antara pemerintahan yang zalim, misalkan Ibnu Taimiyah atau siapa gitu, atau Ahmad bin Hambal yang tadi itu, tetapi mereka sama sekali tidak menggaungkan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, karena nanti bakal terjadi chaos. Kalau terjadi revolusi apa dan sebagainya, banyak orang-orang yang tidak berdosa akan ikut mati, dan itu bisa dosanya bisa ditanggung sama orang yang mengajukan revolusi itu. Begitu ya. Kemudian ini pesan saya untuk Pak Habib dan para ajudannya, anak buahnya semuanya. Baraya begini, jangan mengatasnamakan syariat Islam kalau melanggar syariat Islam. Ini namanya pembajakan luar biasa, pembajakan besar-besaran. Begini,
kan tentu saja di media massa umum ada FPI misalkan meneriakan tegakkan syariat Islam, tapi ketika mereka menyuarakan itu sambil bakar ban, sambil bakar pohon itu berzikir tiap hari, beraya tiap detik bahkan. Jadi kalau ditebang kemudian dibakar, maka itu dosanya luar biasa gitu. Jadi kita pengen menegakkan syariat Islam, tapi caranya adalah dengan melanggar syariat Islam, itu kan mustahil juga. Kemudian bakar ban yang tadi itu kan bikin polusi, kemudian bikin demonstrasi yang akhirnya toko-toko di kanan kiri tutup dan sebagainya. Membuat toko lain tutup ketika demonstrasi itu dosanya besar luar biasa. Kalau satu orang aja di situ ngedumel, satu orang aja, itu baraya mau tahajud seumur hidup, dosanya nggak akan hilang sebelum orang itu memaafkan. Kan begitu. Kemudian pas demo banyakan gitu. Kalau simpatik oke, syukur, terima kasih, kan ada juga FPI yang demonstrasinya itu simpatik. Tetapi kalau sampai menghalangi ruas jalan, orang mau kerja nggak jadi, susah apa dan sebagainya, menghalangi. Nah ini syariat Islam. Syariat Islam itu dari mulai yang kecil sampai yang paling gede, jadi jangan dilanggar. Itu menghalangi orang yang jalan kaki atau jalan di blokade dan sebagainya, itu dosanya besar. Nah, jadi silahkan jalankan syariat Islam, bukan menyuarakan syariat Islam, tapi jalankan. Kalau menyuarakan tegakkan syariat Islam tapi sambil melanggar, ya kene-kene kehead, cek orang Sunda mah. Kemudian yang terakhir, please, ini juga adalah bagian dari syariat Islam yang sering dilupakan oleh Pak Habib dan reng-rengannya. Jangan menghujat non-muslim, sama sekali jangan menghujat. Jangan menghujat Tuhan-Tuhannya orang non-muslim. Ini sudah tertera dalilnya jelas dan sudah disepakati. Kaum muslimin, para ulama semuanya sepakat tanpa ada satupun yang mengingkari atau menafsirkan dengan tafsiran yang lain, bahwa jangan sampai menghujat Tuhan dari agama lain. Bahkan kalaupun itu berhala, kalaupun itu apa. Sebab salah satunya misalkan buat kaum muslimin, nanti kaum muslimin akan dibalas serang. Jadi sekarang banyak kan penghinaan terhadap kaum muslimin. Ya mungkin jangan-jangan itu gara-gara orang Islam sering menghujat agama yang lain. Makanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan jangan sampai menghujat agama lain.